Ijma secara bahasa berarti sepakat atau konsensus dari sejumlah orang terhadap sesuatu. Pengertian ijma menurut Ali Abdul Razak ialah kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa atas sesuatu perkara hukum syara. Sedangkan ijma menurut Abdul Karim Zaidan dalam kitab Al-Wajiz fi Ushul Fiqih ialah kesepakatan daripada mujtahid umat Islam pada satu masa tentang hukum syara setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ijma sebagai dasar hukum walaupun terjadi perbedaan, namun mayoritas ulama telah sepakat sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Apabila sudah terjadi ijma, maka hukum tersebut menjadi dasar beramal yang tidak boleh diingkari. Yang pertama adalah Al-Quran. Quran Surat An-Nisa ayat 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallih ma tawalla wa nuslih jahannam wa sa'at masira. Artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Yang kedua adalah Al-Hadis. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha la yajma'u ummati aw qala ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala dolalah wa yadullahi ma'al jama'ah wa ma syadza ilan nar. Artinya, dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan umatku, atau beliau bersabda, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kesesatan, dan tangan Allah bersama jamaah, dan barang siapa yang menyempal, maka dia menyempal menuju neraka. Rukun ijma. Yang pertama, mujtahid lebih dari satu. Yang kedua, harus ada kesepakatan terhadap sebuah hukum syar'i. Yang ketiga, adanya kesepakatan di antara semua mujtahid yang menjadi peserta ijma. Yang keempat, kesepakatan muncul dari para ulama mujtahid yang adil, baik agamanya dan tidak ahli bid'ah. Yang kelima, ijma atau kesepakatan para mujtahid harus merujuk pada sumber hukum lain, baik berupa ayat Al-Quran atau hadis. Macam-macam ijma. Macam-macam ijma dibagi menjadi dua bagian, yaitu ijma yang dilihat dari cara memperolehnya dan ijma yang dilihat dari dalilahnya. Ijma yang dilihat dari cara memperolehnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, ijma syar'i. Ijma syar'i adalah kebulatan yang dinyatakan oleh para mujtahid. Yang kedua, ijma sukuti. Ijma sukuti yaitu kebulatan yang dianggap seorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh mujtahidin lainnya, tetapi mereka tidak menyatakan persetujuan atau bantahannya. Ijma jika dilihat dari dalilahnya juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ijma gar'i dalalah. Ijma gar'i dalalah artinya hukum yang ditunjuk sudah dapat dipastikan kebenarannya dan bersifat qat'i, sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi dan tidak perlu diijtihadkan kembali. Yang kedua, ijma zanni dalalah. Ijma zanni dalalah artinya hukum yang dihasilkan kebenarannya masih bersifat relatif atau masih bersifat dugaan. Karena itu masih terbuka untuk dibahas lagi dan tertutup kemungkinan ijtihad lainnya.
hasil ijtihadnya juga bukan merupakan pendapat seluruh ulama mujtahid.